materi selanjutnya, itu momen inersia. Jadi inersia adalah kecenderungan suatu benda agar tetap mempertahankan keadaannya atau tetap bergerak, ataukah dia tetap diam, atau biasa dikatakan dengan sebagai suatu kelembaman benda. Jadi di momen inersia ini terbagi dua, ada dua yang terjadi di sini. Yang pertama, suatu benda dia akan saat dia berputar terus berputar, maka dia akan sangat sukar untuk berhenti. Kemudian pada saat dia telah berputar, selama dia berputar maka dia akan malas untuk berhenti. Makanya itu adalah dinamakan momen inersia. Kemudian apa yang mempengaruhi terjadinya sebuah momen inersia? Yang mempengaruhinya itu adalah massa. Jadi semakin besar suatu massa benda, maka momen inersianya akan semakin besar. Maksudnya semakin besar suatu masanya benda, maka dia akan malas ataukah dia akan susah untuk berhenti, seperti itu. Kemudian jaraknya begitu pun, semakin jauh semakin besar suatu jarak suatu momen benda, maka dia akan sangat susah untuk berputar, seperti itu. Jadi rumusnya seperti ini. Rumusnya adalah I sama dengan M dikali R kuadrat. Jadi I-nya adalah momen inersia, di mana satuannya adalah kilogram meter kuadrat, dan massa M sama dengan massa atau titik, satuannya adalah kilogram. Kemudian R-nya adalah jari-jari. Nah, kemudian jika dalam benda ini terdapat banyak gaya yang bekerja, misalkan dia ada I1, I2, I3, maka rumusnya seperti ini. Ini adalah sigma ya, atau jumlah. Kemudian jadi rumusnya kita bisa pakai I1 tambah I2 tambah I3 dan seterusnya. Jadi rumusnya tinggal kita jabarkan. Jadi I1 sama dengan M1 kali R kuadrat, R1 kuadrat ditambah M2 dikali R2 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat, seperti itu. Nah, kalau ini adalah momen inersia suatu benda tegar. Ini telah kita tentukan. Jadi kalau misalkan momen inersianya dia adalah suatu batang homogen yang dia berputar melalui pusatnya, maka rumusnya seperti ini. Jika dia adalah batang homogen yang berputar melalui ujungnya, maka rumusnya kan seperti ini. Jadi kalian harus pahami, ataupun bolehlah kalian hafal-hafal agar nanti pada saat kalian ada tes maka kalian tidak bingung lagi, seperti itu ya. Oke, perhatikan contoh soalnya. Diketahui M sama dengan 1000 gram, kita ubah massanya menjadi 0,1 kg. R-nya adalah 20 cm, kita ubah menjadi 0,2 meter. Yang ditanyakan adalah berapakah momen inersianya. Jadi untuk momen inersianya ini adalah I sama dengan M kali R kuadrat. Jadi kita masukkan massanya adalah 0,1, kemudian R-nya adalah 0,2 kuadrat. Jadi 0,1 dikali 0,2 dipangkat 2 kan berarti 0,04. Jadi hasilnya 0,004 atau 4 dikali 10 pangkat minus 3 kg meter kuadrat. Oke, untuk contoh soal kedua, perhatikan ini ada sebuah batang. Batang ini memiliki 3 poros P, Q, dan di sini bisa jadi poros R. Kemudian benda yang bekerja di sini adalah ada benda 1, massa 1, massa 2, dan massa 3. Yang ditanyakan berapakah momen inersianya jika dia berada di poros P dengan poros Q. Oke, pertama kita cari dulu pada saat dia di poros P. Jadi momen inersianya sama dengan I sama dengan M1 R1 kuadrat, ini IP ya, ditambah M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat. Oke, sekarang perhatikan, untuk kita kan fokusnya di sini di P. Jadi M1-nya berapa? M1-nya di soal adalah 2. Di 2 dikali R-nya berapa? Ternyata kan R-nya kan di sini, tetap di sini, berarti R-nya sama dengan 0. Jadi 0 pangkat 2 ditambah M2-nya berapa? M2 sama dengan 1. Kemudian R2-nya, R2 di sini kan dari jarak ini, dari jarak M2 ke P, berarti
1 meter. Jadi 1/2 ditambah M3. M3 di sini adalah berapa massa ketiga? Massa ketiga adalah 2 kg dikali R3, berarti dari jarak M3 ke titik P itu 1 tambah 1 sama dengan 2 meter. Nah, jadi 2 kali 0 kuadrat sama dengan 0 ditambah 1 kali 1/2 sama dengan 1 ditambah 2 kali 2/2 sama dengan 2 kali 2 4 kali 2 8. Jadi 0 tambah 1 tambah 8 sama dengan 9 kg meter kuadrat. Untuk di Poroskinya, jadi IQ sama rumusnya M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat tambah M3 dikali R3 kuadrat. Nah, sekarang perhatikan, kita kan fokusnya di titik Q, berarti M1-nya di sini sama dengan M-nya kan 2. Jadi R1-nya di sini titik M1 ke titik Q adalah 1 meter. Kemudian M2 adalah 1 dan R2-nya adalah tetap di sini, berarti dia adalah 0. Kemudian M3-nya di sini, M3-nya adalah 2, jaraknya M3 ke titik Q adalah 1 kuadrat. Jadi 2 dikali 1 kuadrat sama dengan 2 ditambah 1 kali 0 kuadrat sama dengan 0 ditambah 2 dikali 1 kuadrat sama dengan 2. Jadi 2 tambah 0 tambah 2 sama dengan 4 kg meter kuadrat.